Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Nana dari kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan materi e-commerce. Definisi dan kerangka kerja e-commerce menurut pendapat ahli dan penjelasan tersendiri atau menurut pendapat saya. Menurut Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu perspektif pertama, yaitu komunikasi e-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan informasi atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis e-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service costs ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Dan yang keempat, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun secara online dan lainnya. Menurut saya, e-commerce atau elektronik e-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pengembalian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan cara berharap menggantikan toko tradisional atau offline. Sejarah dan evolusi perkembangan e-commerce di Indonesia sampai pada era 5.0. Revolusi industri pertama atau industri 1.0 dimulai dengan mekanisme dan pembangkit tenaga mekanik pada tahun 1800-an. Ini membawa transisi dari pekerjaan manual ke proses manufaktur menggunakan mesin up atau zaman mesin up. Sebagian besar dari industri tekstil industri 2.0 dimulai tahun 1900-an. Disebut sebagai zaman listrik, dan industrial industri 3.0 dimulai tahun 1960-an. Disebut era informasi, digitalis, dan otomatisasi elektronik. Industri 4.0 disebut zaman kiberphysical system atau otomatis cerdas. Dalam Sekuti 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik untuk beragam kebutuhan individu dan kelompok. Dengan cara ini, mungkinkah untuk mencapai masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi masalah sosial, namun pencapaian tersebut akan terdapat kesulitan atau kendala. Jepang siap untuk menghadapi secara langsung dengan tujuan menjadi yang pertama di dunia sebagai negara yang menghadapi masalah sebagai negara untuk menghadirkan model masyarakat masa pandemi. Peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Adopsi pembayaran digital retail, salah satunya QRIS, juga semakin meningkat. Jumlah merchant
QRIs di Sulsel mencapai 229.000 merchant per Juni 2021 atau tumbuh sebesar 149,2%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional 104,8%. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan keuangan digital yang tercermin dari transaksi e-commerce juga semakin meningkat, berkontribusi hampir sebesar 1,15% terhadap PBRB sejumlah 1.056 triliun. Transaksi jual beli valuta asing yang diawasi Bank Indonesia, baik transaksi penjualan maupun pembelian, juga menunjukkan peningkatan. Perkembangan implementasi elektronik BSNT masih berjalan dalam koridor prinsip 6T, di mana realisasi penyaluran PKH masih menunjukkan kinerja positif, yaitu 99,93%, dan realisasi penyerapan program sembako tercatat sebesar 89,5%. Sementara itu, jumlah uang yang keluar dari BL untuk memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat tercatat menunjukkan kecukupan uang kartal khususnya pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Mekanisme kerja e-commerce. Jenis e-commerce di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Contohnya, satu Electronic City menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Dua, Pralali di samping peralatan kantor dan rumah tangga juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Tiga, BIS sama seperti Rilali tetapi juga menyediakan jasa seperti waste dan perbaikan dinding. Cara kerjanya meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Umumnya jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Mekanisme kerja e-commerce dalam bisnis to consumer atau BIS. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce hanya mengejar jika Anda pernah membeli dari suatu toko online. Aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Contohnya, satu, Lazada menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Dua, Blibli seperti Lazada namun juga menjual perabotan, perlengkapan anak, juga peralatan olahraga. Yang ketiga, Shopee sama seperti Blibli, peralatan. Cara kerjanya adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Mekanisme kerja e-commerce customer to consumer, Z2Z. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Contohnya, satu OLX menjual berbagai produk melalui dari keperluan pribadi hingga ke kendaraan dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, Tokopedia seperti Shopee, tetapi membeli juga dapat menemukan barang bekas di sini. Tiga,
Kaskus merupakan forum terbuka, namun tidak jarang digunakan pengguna untuk memasarkan barang bekas. Cara kerjanya, C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Berikut mekanisme kerja e-commerce customer to business C2B. Berkebalikan dengan B2C e-commerce, C2B adalah skenario di mana seorang penjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang grafik desainer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya pada sebuah bisnis makanan. Contohnya yang pertama, Freelander. Website ini di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang membutuhkan. 2. Upwork, sama seperti Freelancy. 3. Stock, situs ini untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk pengguna komersial. Cara kerjanya, C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan, jasa, atau produk. Mereka berbagai perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Mekanisme kerja e-commerce, business to public, administrasi, B2 administrasi. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh adalah pembuatan website untuk sistem administrasi online. Contohnya, yang pertama, Quille menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. 2. Aquila membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as service. Cara kerjanya adalah jenis e-commerce yang mencangkup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register, dan lainnya. Jenis e-commerce ini telah meningkat dalam beberapa tahun berakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-commerce atau pihak pemerintah. Mekanisme kerja customer to public administration. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa, contohnya yang satu, BPJS Kesehatan, Go.id, 2. Pajak Go.id. Cara kerjanya jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antar individu dan administrasi publik. Contoh penyerapan C2A sama dengan B2E, hanya saja pembedaannya ada pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Model B2E dan C2E sama-sama terkait dengan gagasan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat oleh pemerintah, juga dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Thank you, terima kasih. Sekian dari presentasi saya, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.